hal yang ngeri itu ada 3. Rupiah melemah parah. Kalau rupiah melemah parah, harga barang pasti naik karena majority orang-orang pada import untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk proses industri saja kita harus import raw material, otomatis akan dipass over kepada masyarakat. Kalau sekarang semua harga pada naik, inflasinya naik, masyarakat tidak bisa naik gaji, pinjol pasti lebih besar. APBN-nya sudah tekor, boro-boro Indonesia bisa membiayai masyarakatnya dengan bantuan subsidi dan seterusnya. APBN-nya saja sudah tekor. Apa itu APBN? Saya yakin majority yang nonton video ini juga bingung singkatan APBN. Ayo, mari kita belajar sama-sama. Anggaran belanja negara kita ini sekarang sudah tekor, artinya nggak ada duit. Oke? Dan inflasi pasti akan terjadi dengan kenaikan harga yang ada. Mari kita lihat sedikit di sini. Makroekonomi kondisi negara yang memperparah situasi itu apa? Rupiah udah di 17 ribuan. Subsidi BBM habis, oke? Karena udah naik nih 382% year on year. Terus kemudian inflasi pangan sudah terjadi per Februari naik 3,5%. Dan rating negatif Moody's dan Fitch itu kasih kita negatif. Artinya apa? Ini ya, katakan pun ya, pemerintah gila-gilaan nih. Gua mau ngutang nih. Oke, nggak ada duit, nggak apa-apa utang. Utang oke, tapi kita rating utangnya udah di-dropin lagi. Artinya, mau ngutang pun nggak bisa selincah sebelumnya. Jadi udah APBN yang melemah, industrinya nggak jalan karena eksternal, kemudian inflasi tinggi karena eksternal, mau utang Indonesia secara domestiknya dianggap tidak kredibel, di-downgrade, apa yang bisa kita lakukan? This is the first time menurut saya in the modern history, ya, di era-era di mana pasca COVID, menurut gua COVID itu game changer. Setelah COVID, ini adalah yang pertama Indonesia kehimpit oleh 2 problem dan ini bagian daripada dimensi kematian. Sebagai tambahan, Indonesia lagi mengalami kantong kering, guys. Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun, total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari 2 ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun. Ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1.433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know, man. Kalau saya jadi presiden, dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Kalau Amerika beda. Amerika negara adikuasa. Walaupun utangnya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, mereka tetap bisa cetak uang, mereka tetap bisa minjem lagi karena ratingnya tinggi. Dengan kondisi kayak gini susah. Nah, ini ada 3 skenario. Skenario yang memungkinkan yang B kejadiannya, ya. Yang B, kita asumsikan kemungkinan probability 50% terjadi di B. Ini dengan oil rata-rata 100. Karena sekarang kita tahu oil itu udah balik lagi ke 105 dan targeting kemungkinan 120. Menjadi masalah nih, kalau seandainya di skenario B pindah ke skenario C dengan harga 130 lebih, wah ini mah gila, ya. Kalau kita lihat walaupun ini kecil nih, kemungkinannya cuma 30%, defisit APBN kita bisa jadi 3,5 sampai 4% PDB, yang di sini defisit APBN-nya 2,9, oke, dan tekanan subsidi tambahannya naik 2 kali lipat dari 204 ke 408 triliun. Duit dari mana mau bayar ini? Terus kalau seandainya Indonesia tidak bisa mensubsidiasi lagi, harga bahan baku naik, harga minyak naik, Anda akan jadi korban. Nah, bingung ya? Apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat lagi, ini belum selesai nih urusannya nih. Kondisi dalam negeri mengerikan, namun kondisi di luar negeri jauh lebih mengerikan.